Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sentris. Kali ini saya akan membahas isu yang cukup menarik dan sempat ramai di bulan Januari 2025 lalu, yang tentunya ramai diberitakan dan diperbincangkan, sekaligus dinilai sebagai sebuah ancaman bagi mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang ateis atau agnostik. Ini dia pembahasannya. Pada bulan Januari 2025 lalu, ramai diberitakan sebuah isu bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan terhadap penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk. Alasan Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan tersebut karena dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi melakukan penegasan bahwa setiap warga negara harus beragama atau percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dikutip dari hukumonline.com dengan judul permohonan penghapusan kolom agama di KTP, Kandas di MK, bahwa dalam pertimbangan hukumnya pula, Mahkamah berpendapat mengenai konsep kebebasan beragama yang dianut oleh konstitusi dan diterapkan dalam hukum positif di Indonesia bukanlah kebebasan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk tidak memeluk agama atau tidak menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti membentuk karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama atau bangsa yang memiliki kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Adapun kasus ini didasarkan pada upaya pengajuan permohonan pengujian material terhadap 5 ketentuan oleh Raymond Kamil dan Indra Syaputra. Antara lain, yang pertama, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyi pasalnya adalah setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Setiap orang bebas beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Kedua, Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang bunyi pasalnya adalah Pasal 61 ayat 1. Kartu keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua. Lalu, Pasal 64 ayat 1 menyatakan kartu tanda penduduk mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan mengenai nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya. Ketiga, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Keempat, Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pasal 12 ayat 1 menyatakan huruf A mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Kemudian Pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama. Dan yang kelima, Pasal 302 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru yang menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Dari kelima ketentuan hukum tersebut yang dilakukan permohonan untuk pengujian tersebut, dikutip dari bbc.com dengan judul MK tolak hapus kolom agama dari KTP, bagaimana rasanya hidup sebagai agnostik dan ateis di Indonesia, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan barusan, yaitu setiap warga negara harus beragama atau percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Lebih lanjut, dikutip pula dari Tempo.co dengan judul MK tolak permohonan warga tidak beragama diakui dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sebab bahwa kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk menyatakan memeluk agama atau kepercayaan tertentu adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan sesuai dengan harapan Pancasila dan amanat konstitusi. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan ini bersifat proporsional dan tidak dilakukan secara opresif atau sewenang-wenangnya. Arif Hidayat, seorang hakim konstitusi pada perkara tersebut dan saat membacakan pertimbangan putusan mengatakan bahwa tidak beragama atau tidak menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dinilai sebagai kebebasan beragama atau kebebasan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apakah demikian seperti itu? Mari kita mengecek dasar hukumnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai batu ujinya terhadap 5 ketentuan hukum tersebut, yaitu pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau kita perhatikan pasal tersebut, tidak ada satupun redaksi yang menunjukkan bahwa setiap orang atau warga negara Indonesia wajib untuk memeluk agama atau kepercayaan. Di situ intinya hanya menjelaskan bahwa memang negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing semata. Lalu alasannya apa yang cukup masuk akal sehingga sampai harus menolak pengujian tersebut? Memang saya pribadi sering mendengar obrolan dengan banyak kawan saya dan mereka menyatakan bahwa kolom agama di kartu tanda penduduk tersebut harus ada karena kalau orang tersebut meninggal nanti dimakamkannya seperti apa gitu. Ya, bagi saya pribadi, argumen tersebut ya cukup masuk akal dan bahkan dinilai cukup etis terhadap kemanusiaan. Tetapi bagi saya pribadi, ada alasan lain yang masuk akal juga setidaknya dari kacamata hukum tata negara, yaitu berdasarkan Konvensi Ketatanegaraan. Apa itu Konvensi Ketatanegaraan? Konvensi Ketatanegaraan merupakan sumber hukum tata negara selain peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, putusan pengadilan, dan pendapat atau pandangan ahli hukum. Konvensi Ketatanegaraan dapat dikatakan sebagai hukum dasar yang tidak tertulis, kebiasaan ketatanegaraan, atau hukum adat yang pada prinsipnya merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara walaupun tidak tertulis. Kemudian, bagaimana menjelaskan pula bahwa Konvensi Ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan, atau mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Kemudian juga Dahlan Taib dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Konstitusi yang dikutip oleh Weldy Agiwinata menyatakan bahwa Konvensi Ketatanegaraan harus memiliki ciri-ciri sebagaimana berikut. 1. Berkenaan dengan hal-hal dalam bidang ketatanegaraan. 2. Konvensi Ketatanegaraan tumbuh, berlaku, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara. 3. Konvensi sebagaimana ini merupakan bagian dari konstitusi. Apabila ada pelanggaran terhadapnya, tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Adapun contoh-contoh dari Konvensi Ketatanegaraan adalah seperti misalkan 1. Upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus 2. Pidato Presiden tanggal 16 Agustus 3. Pemilihan menteri dan jabatan tertentu oleh Presiden 4. Foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan 5. Program 100 hari kerja dan lain-lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kewajiban warga negara Indonesia untuk beragama dan berkepercayaan? Saya pikir dengan mengacu pada penjelasan mengenai Konvensi Ketatanegaraan tersebut, maka jelas ya bahwa warga negara Indonesia wajib untuk memeluk agama dan kepercayaan. Sebab beragama dan berkepercayaan dianggap merupakan praktik konkret dalam penyelenggaraan negara. Mengingat bahwa pengurusan administrasi dengan mencantumkan agama dan atau kepercayaan gitu. Yang kepengurusan administrasi itu sendiri merupakan praktik ketatanegaraan atau penyelenggaraan negara. Hal ini ada kaitannya dengan upaya memahami hukum tata negara dalam arti yang lebih luas. Yang mana hukum tata negara dalam arti yang lebih luas itu diklasifikasikan terdiri dari 2 hal. Yaitu pertama adalah hukum tata negara dalam arti sempit atau hukum tata negara
dah gitu kan. Dan satunya lagi adalah hukum administrasi negara. Tidak mengherankan bahwa agama dan kepercayaan jadi wajib untuk dianut. Pengurusan administrasi merupakan urusan hukum administrasi negara, yang tentu itu adalah wujud konkret dari praktik ketatanegaraan atau penyelenggaraan negara itu sendiri. Lebih lanjut, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasarnya tidak tertulis. Ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Maka jelaslah sudah bahwa kenapa Mahkamah Konstitusi sampai melakukan penolakan untuk memutuskan penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk, yaitu karena adanya konvensi ketatanegaraan tersebut. Tentunya teman-teman yang mengaku sebagai ateis maupun agnostik merasa kecewa dan kesal dengan semua ini. Tetapi karena agama dan kepercayaan dalam konteks ini sebatas pada aspek legal formal ataupun administrasi semata, maka sebenarnya teman-teman masih bisa menjadi ateis maupun agnostik. Mengingat bahwa berkeyakinan itu tidak tereduksi pada urusan legal formal atau administrasi semata, tetapi menyangkut urusan personal dalam diri manusia untuk memaknai hidup. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir teman-teman untuk tetap jadi ateis maupun agnostik di Indonesia, tanpa harus menghapus kolom agama di kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain. Sepanjang tidak memaksakan kepada orang lain secara destruktif untuk menjadi ateis maupun agnostik. Bahkan, Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri bilang kalau setiap warga negara hanya diwajibkan menyebut agama dan kepercayaannya untuk dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan tanpa ada kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara. So, cuma sekedar legal formal atau administrasi semata loh teman-teman. Jadi kalau ada yang mau menikah, meskipun kalian mengklaim sebagai ateis maupun agnostik, ya gak apa-apa nikahnya ke KUA dan sejenisnya yang sangat agama banget itu gitu loh. Setelah itu teman-teman jalani kehidupan seperti biasa sebagai seorang ateis maupun agnostik gitu. Atau kalau perlu teman-teman punya modal lebih, ya menikahlah di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan langsung catatkan ke pencatatan sipil atau KUA. Oh ya, sebelum penutup saya ngomong seperti tadi ya, itu bukan berarti ngajak untuk jadi ateis maupun agnostik gitu. Tapi sekedar ngasih tahu bahwa mereka yang ateis maupun agnostik itu ya mereka masih bisa jadi warga negara Indonesia. Ya intinya seperti itu sih. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.